Drama ini mengisahkan sekelompok pemuda yang tumbuh bersama. Ceritanya terjadi pada tahun 2007. 5 anak dari Fakultas Shude, mereka adalah teman baik dan selalu ada untuk satu sama lain. Mereka membentuk kelompok mereka sendiri pertama nomor 1992 dan memulai perjalanan yang penuh dengan mimpi, pertumbuhan, kehangatan, dan romansa. Kira-kira kelanjutan ceritanya seperti apa ya? Ikutin review drama ini sampai habis ya. Check this out. Di sini terlihat sekumpulan anak muda yang sedang bermain dengan bahagia. Satu ada si gemoy He Jinchao. Setelah itu ada si mulut kejam Jin Xiao, si baik hati Chen Zui, dan si cantik Chen Ji. Nggak lupa juga si paling rese Tan Song. Kelimanya sudah bersahabatan dari masa kanak-kanak. Mereka adalah sekumpulan bestie yang tak terpisahkan. Sayangnya mereka harus berpisah dari tempat lama mereka untuk membuat kenangan. Mereka tak lupa foto bareng. Kini mereka telah pindah ke apartemen baru. Chengji sedang melihat peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh ibunya. Mereka di rumah ini dituntut untuk berhemat. Tapi Chengji mulai merengek mau minta beli sepeda baru. Ibunya tidak setuju hal itu. Ibunya malah sarankan dia nebeng sepeda temannya dong. Akhirnya Chengji menemui Tan Song. Tapi Tan Song yang super rese terus-terusan saja nggak mau pinjemin. Udahlah nggak dipinjemin, kena hina lagi tuh. Akhirnya teman-temannya yang lain berkumpul. Mereka pun membagikan es krim. Awalnya Tan Song ngomong nggak mau ikut, tapi dia malah dengan iseng merebut es krimnya Chengji. Chengji dan Tan Song emang kucing dan anjing, gak ada akur-akurnya. Mereka pergi ke rumah lama Chengji, melakukan tugas yang diperintahkan sama mamanya Chengji, yaitu mengumpulkan beberapa barang-barang lama mereka. Tapi Chengji menemukan sebuah amplop. Amplop itu berisikan uang. Saat di rumah dia menghitung uang itu, di sana ada 800 yen. Dia penasaran ini simpanan ayahnya apa ibunya ya? Si gemoy memberikan beberapa tips untuk cari tahu siapa pemilik uang itu. Chengji pun melakukan beberapa metode yang disuruh si gemoy, tapi dia masih belum bisa menebak siapa pemilik uang itu. Pas dia bicara sama ayahnya, dia kira ayahnya pemilik uang itu. Rupanya ayahnya bahas yang lain dong. Bahkan dia terus berusaha cari tahu, malah kena skamat sama ibunya sendiri. Sehingga dia tak bisa berkata apa-apa. Mereka pun diskusi mau dikembalikan atau tidak uang ini. Ketika ibunya lewat, dia memanggil si gemoy dan Jin Xiao. Tapi ketika anaknya malah direpet habis-habisan. Karena kena repet, dia akhirnya memutuskan untuk tidak akan mengembalikan uang itu kepada ibunya. Dia pun memutuskan menyembunyikan duit itu di dekat rangka lampu. Saat malam hari, Chengji asik baca buku. Ibunya terus memanggil dia. Ketika ibunya masuk, dia dengan cepat menyembunyikan buku itu dan pura-pura belajar. Ibunya hidupkan lampu dong, dan uang itu terlihat. Chengji dengan segera mematikan lampunya. Ibunya marah. Nanti mata rusak, jangan salahkan aku ya. Setelah itu Chengji memutuskan pindah di boneka kecilnya. Besok harinya ponaan dia malah meminta boneka itu dong. Dia dengan cepat mengambil kembali boneka itu. Hampir aja dibawa pergi 800 yuannya. Dia pun memutuskan simpan di atas kipas angin. Pas ayahnya sibuk-sibuk cari amplop yang dia simpan, Chengji akhirnya sadar dong kalau itu rupanya amplop ayahnya, yang memang dia simpan untuk belikan Chengji sepeda. Chengji berkata dia menyimpan uang itu di atas kipas angin. Kebetulan ibunya pulang bersama teman-temannya, dan dia tiba-tiba minta nyalakan kipas. Chengji dan ayahnya berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan ibunya menyalakan kipas itu. Keduanya gagal menghalangi, dan alhasil kipas itu berputar, dan uang pun terbang. Mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ketangkap basah sudah guys. Chengji keluar ditemani sama Tan Song. Tan Song tahu Chengji sedang bad mood. Saat Chengji masuk ke rumah Tan Song, mereka melihat kakek Tan Song sedang memutar lagu. Ada yang tanya judul lagu itu, tapi Chengji ragu untuk mengucapkannya. Tan Song justru tanpa ragu menyebutkannya. Hal ini membuat Chengji kepikiran, tapi Jin Xiao merasa tak apa. Toh Tan Song sudah terbiasa dan dia sudah tak terlihat sedih lagi. Chengji meminta bantuan Jin Xiao ambilkan minum. Dia takut sama ibunya. Ketika Jin Xiao mau ambilkan, mereka dengar percekcokan, di mana ayah Chengji kena omel. Keesokannya ayah Chengji pergi ke sebuah warung. Dia melihat putrinya. Pemilik toko tanya soal sepeda buntut yang dipakai oleh Chengji. Ayahnya pun jadi berpikir keras.
Chengji memang terlihat begitu kesulitan menggunakan sepeda buntut ini. Mana sering bermasalah lagi sepedanya. Tapi dia kaget ayahnya muncul dengan sepeda baru. Hal ini tentu saja membuat dia terharu dan senang. Dia dengan wajah gembira mengendarai sepeda itu. Tapi mereka mendengar teriakan ibunya. Keduanya auto kena sidang guys, terutama ayahnya. Masa uang untuk beli arak untuk pengunjung, dia malah belikan sepeda? Emang ngadi-ngadi ayahnya Chengji ini. Karena sudah terlanjur, Chengji diminta menggunakan sepeda itu dengan baik. Setelah itu Chengji keluar memamerkan sepeda barunya kepada Tansong. Dia pun menawarkan diri membantu Tansong buang sampah. Dia sengaja pamerkan sepeda itu kepadanya. Mereka bertemu kakek Tansong. Kakeknya mengingatkan berkali-kali sepeda baru itu harus digembok karena lagi masa-masanya pencurian sepeda. Chengji minta Tansong mengonceng dia. Tansong tanya kenapa dong? Setelah dengar ucapan Chengji, Tansong tak berani menolak. Malam hari tiba, Chengji pergi beli barang. Sedangkan Jin Xiao bingung gimana mau izin sama mamanya karena mereka mau pergi nonton konser. Kejadian buruk menimpa Chengji di mana sepeda dia dicuri dong. Sedangkan Jin Xiao sepertinya tak semangat pergi konser ini. Karena dia galau, mamanya di rumah sedang ulang tahun. Sedangkan mereka semua tak ada yang di rumah. Ibunya sebenarnya cukup sedih, tapi dia kaget ketika dia buka pintu yang datang adalah ibunya, yang ingat sama ulang tahunnya. Jin Xiao pun berhenti dan memutuskan untuk pulang. Dia tahu idolanya tidak akan sedih kalau dia tidak datang, tapi ibunya pasti akan sedih. Sedangkan di sisi Chengji, dia menangis karena sepedanya hilang. Tapi dia tetap memutuskan untuk pergi ke konser itu. Memang benar-benar dah ini wanita. Mereka pun telah selesai menonton konsernya. Chengji khawatir soal sepeda buntutnya. Rupanya sepeda buntutnya tidak ada yang mau curi, cok. Padahal nggak dikunci. Mereka pun terlihat pulang bersama. Chengji mulai pasrah juga. Pas di rumah dia benar-benar dimarahi Don dan dipaksa ibunya untuk mengerjakan semua PR yang ada. Sedangkan di sisi Jin Xiao, mereka pulang bersamaan dan merayakan ulang tahun ibunya. Ibunya benar-benar bahagia semuanya berkumpul. Selanjutnya terlihat mereka sedang nonton bareng. Tansong dan Chengji memang suka paling rese. Mereka berdua memang suka sama-sama ngerjain yang lainnya. Tapi si Jin Xiao orangnya paling cuek bebek. Tidak lama mereka bahas soal pekerjaan rumah. Mereka tahu Chengji pasti belum kerjakan. Tapi Chengji dengan pede berkata dia sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka pun periksa tugas Chengji. Chengji pun dengan pede berkata tugas dia sudah kelar semua. Rupanya ada yang belum guys. Dia pun membujuk mereka semua untuk membantu. Semua pada kabur kecuali Chen Cui. Chen Cui benar-benar semalaman ajarin dia kerjakan tugas itu loh. Keesokannya semua pada heboh kerjakan tugas. Ketika Chen Cui sampai di kelas, semuanya langsung menyerbu, membuat yang lainnya tak bisa masuk sama sekali. Ketika Chengji berteriak kalau dia ada jawabannya Chen Cui, semua langsung samperin dia. Selanjutnya mereka pun makan bersama. Jin Xiao tiba-tiba membahas sebuah topik. Mana yang lebih penting, wanita atau pria ya? Chengji pun memilih wanita lebih penting. Berbanding terbalik dengan Tansong. Dia benar-benar tak mau kalah sama Chengji. Ketika mereka berdua di rumah, Jin Xiao tiba-tiba mengukur payudaranya dan Chengji. Chengji sudah bertekad kalau dia pasti bisa mengalahkan Tansong dalam debat kali ini. Tansong masuk kamar Chengji, dia kena tegur dong. Tapi Tansong memang paling rese, dia tak sah kalau tak ganggu Chengji. Saat makan bareng juga keduanya masih sempat berdebat. Perdebatan mereka terdengar sama orang tua Chengji. Orang tua Chengji pun menegur mereka. Mereka juga menyebutkan topik perdebatan mereka. Alhasil orang tua juga pada ikutan bahas dong. Dan terjadilah dua kubu. Kubu pria dan kubu wanita. Orang tua awalnya saling melontarkan kata-kata. Dari kubu pria dan kubu wanita saling berdebat. Tidak lama Chengji dan Tansong punya pendapat berbeda. Mereka mengeluarkan pendapat pro dan kontra. Asik debat soal masa kecil mereka juga lagi tuh. Alhasil Chengji pun main tangan. Tansong gak mau kalah, keduanya pun benar-benar kelahi dong. Orang tua di sana sibuk melerai keduanya. Keduanya pun berangkat ke sekolah dan mendapatkan info kalau debat mereka diundur dan topik pun berubah. Kini mereka akan melakukan debat dalam bentuk kelompok. Keduanya pun mulai deh saling sindir. Alhasil mereka malah terbentuk jadi satu tim dan dengan topik yang begitu sulit. Gimana nggak sulit? Keduanya dapat topik soal pacaran.
讲经业吧。 Sedangkan mereka sama-sama belum pernah berpacaran. Teman-temannya juga nggak bisa kasih ide, karena mereka sama-sama nggak pernah mengalami hal ini. Akhirnya mereka pun harus coba. Chunji benar-benar merasa susah banget untuk melakukan hal ini. 我做吧。 你做 Benar-benar nggak bisa sama sekali. Tapi si gemoy tetap sarankan mereka melakukannya supaya mereka dapat pengalaman dan rasanya. Ketika Chunji memaksakan melakukannya, dia benar-benar tak merasakan apapun seperti yang diucapkan si gemoy. 女生心跳 Yang ada dia malah ngantuk. Ketika dia tanya perasaannya Tansong, Tansong merasa buku itu kayak gak jelas gitu. 我那书，我怎么除了嫌弃就剩下他妈心如 Gemoy pun menyarankan keduanya pergi kencan saja. Dia akan membuatkan list pasangan. Keduanya sama-sama menolak dong. Nike Air Force One 也不是我买不着。 Paling barang impian yang kalian mau harus segera kalian say goodbye deh. Keesokan harinya, Tansong menunggu kedatangan Chunji. Dan Chunji pun muncul. 怎么样？惊艳吧？ Chunji bersikap so imut dong. Si Tansong malah menjatuhkan mentalnya. Chunji merasa ayahnya memuji dia. 看来五子书说了此生最大的话。 Chunji aneh, sepeda ini kok nggak ada boncengannya? Si Tansong meminta Chunji membawa sepeda sendiri. Chunji pun ngomel-ngomel. 啊，修雅车，可恋爱赛车呢。 Dia minta Tansong ingat kembali saran dari si gemoy. Akhirnya Tansong dapat ide. Dia menyewa sepeda couple deh. Chunji benar-benar speechless. Keduanya pun tiba di bioskop. Mereka saat di dalam ruangan bioskop malah rebutan popcorn. Bukannya romantis-romantisan, malah lomba makan popcorn pula. Chunji dan Tansong pergi main skate. Chunji asik ketawakan Tansong yang nggak bisa main. Ketika main game, Tansong balik menertawai Chunji. Keduanya pun main lempar bola basket. Karena nggak dapat giliran terus, akhirnya Chunji ngambek dan mau pergi deh. Saat di rumah si gemoy aneh, kok bisa gagal ya? Pasti karena mereka tak memiliki cinta sama sekali. Tansong merasa Chunji seperti adik kecil dia yang nakal. 好好说。 Ucapan Tansong membuat Chunji emosi. Si gemoy pun berpikir keras lagi untuk mencari cara lain. Chunji merubah penampilannya dan bersikap manja di depan Tansong. 你能别说话，拿鸡蛋砸你。 Tansong malah jijik sendiri. Akhirnya, dia meminta mereka untuk mempraktekkan beberapa hal. Mereka pun mengikuti saran si gemoy. Keduanya terlihat begitu kompak dan romantis, tapi endingnya... Gemoy pun ganti trik. Dia kasih lihat video yang harus mereka praktekkan. Tapi alhasil malah jauh. Karena Chunji dikasih dengan lagu nenek-nenek. Bener-bener dah. 借我奶奶了2天。 Alhasil trik terakhir, gemoy akan berusaha menciptakan suasana romantis buat keduanya. Mereka pun mempraktekannya. Awalnya berjalan lancar dan sangat baik. Bahkan mereka menikmati hal ini. Tapi di endingnya, saat gemoy berusaha kasih lampu biar romantis, malah kabur Tansongnya. Karena si Chunji terlihat seperti hantu. Bahkan si gemoy aja kaget loh. Chunji kesal banget, dia pun mau pergi beli minum. Mereka membahas soal Chunji yang terlihat begitu manis ketika pakai dress. Tapi Tansong malah nggak suka. Si gemoy merasa wajar si Chunji feminim, kan dia juga wanita. Sedangkan di sisi Chunji yang masih kesal, dia terus-terusan ngoceh. Karena menurut dia Tansong itu tidak akan bisa punya rasa jatuh cinta. Dia ngomel-ngomel terus, tapi tiba-tiba ada seorang pria membantunya. Dia pun mulai timbul rasa jatuh hati pada pandangan pertama. Dia merasakan hal baru yang tak pernah dia rasakan. Rupanya Chunji benar-benar jatuh hati dong sama orang itu. Dia bahkan terus berbunga-bunga loh, senyum dengan semerbak. Selanjutnya terlihat Chunji dan Jinxiao bisik-bisik. Tiga pria itu penasaran apa yang mereka bicarakan. Tapi mereka berdua tak mau memberitahukan apa yang terjadi. 晚跑了呀，肯定有事儿。是不是说我坏话呢？ Selanjutnya terlihat Chunji mengeluh karena air di rumah padam. Sedangkan dia belum selesai keramas. Ibunya sarankan dia ke rumah keluarga. Tapi menurut Chunji mereka semua sedang tak berada di rumah. Akhirnya Chunji pun memutuskan untuk ke rumah Tansong. Ibunya minta Chunji ganti pakaian. 啊，见狗不必讲究。 Dia pun dengan santai ke rumah Tansong. Keduanya sama-sama saling tanya. 我问你呢。 Chunji nggak mau banyak omong, dia pun langsung terobos masuk. Tansong meninggalkannya. Chunji malah asik konser sendiri sambil menggunakan hair dryer. Dia masih asik terus nyanyi nggak jelas sendirian. 起来，没有什么阻挡着我。 Tapi dia auto terdiam ketika dia melihat seseorang pria yang memang membuat dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia benar-benar malu. Rupanya itu adalah abangnya Tansong dong. Apalagi dia dengar abangnya Tansong akan tinggal di rumah ini. Tansong masih nggak sadar kalau Chunji itu suka pada abangnya. Chunji menceritakan hal ini kepada Jinxiao. Jinxiao minta Chunji menyerah saja.
Apa itu kata menyerah? Tidak ada menyerah dalam kamus Chengji. Dia akan maju terus dan mengubah kesedihan di mata abangnya Tan Song. Selanjutnya Chengji terus-terusan pergi ke rumah Tan Song. Dia beralasan cari Tan Song, padahal dia sengaja mau datang lihat abangnya loh. 的发小，松松。 Hal itu pun dia lakukan berkali-kali, sampai Tan Song risih dan mengusir dia pergi. Chengji tak menyerah dan terus berusaha. Ada aja alasan dia buat datang ke rumahnya Tan Song. Benar-benar dah wanita ini, tak ada nyerah sama sekali, cok. Akhirnya Tan Song curhat dong sama Chengji. Dia mengira dengan bolak-baliknya Chengji ke rumah dia karena dia suka padanya. Sedangkan Chengji cerita sama Jinseo kalau abangnya Tan Song sepertinya menyukai dia dan terus menatapnya. Ya ampun, benar-benar dah salah paham yang super luar biasa ini, gengs. Tan Song pun dengan bangganya salah paham kira Chengji cari dia dan mau menempel padanya. Tan Song masih berpikir yang aneh-aneh. Tan Song pun memutuskan untuk mencari cara menolak Chengji. Sedangkan Chengji mau mengutarakan cintanya. Hal ini terdengar sama si Gemoy. Gemoy dengan cepat memberitahukan kepada Tan Song dan kawan-kawannya. Dia bilang Chengji mau mengutarakan cinta pada Tan Song. Ampun dah, makin salah paham, cok. Si Tan Song malah merasa gawat. Menurut dia ini bukan waktu yang tepat karena dia belum memikirkan alasan untuk menolak Chengji. Coy. Chengji pun mulai latihan serahkan surat cinta. Dia dibimbing sama Jinseo. Jinseo memberikan beberapa tips dan Chengji mencoba melakukannya. Keesokannya di sekolah, Tan Song terus memperhatikan Chengji. Ketika Chengji hadap belakang dan tersenyum, Tan Song malah kepedean sendiri. 也是个人魅力的主要表现。 该死的魅力。 Saat makan siang juga, Chengji nggak jadi makan ayamnya karena nyangkut rambut dan geli setelah mendengar ucapannya si Gemoy. Dia memberikan paha ayam itu kepada Tan Song. Tan Song makin kepedean lah kalau Chengji suka padanya. Ketika mereka berjalan pulang bersama, Chengji memutuskan besok ajak mereka makan barbecue. Dia juga meminta Tan Song untuk membawa abangnya. Si Gemoy mengira itu waktunya Chengji buat tembak Tan Song. Tan Song makin pede lah kalau Chengji benar-benar suka padanya dong. 说白了，你压根儿就不是我喜欢的类型。 Mereka pun pergi makan, tapi Chengji nampak tak semangat. Chengji lari keluar. Dia melihat abangnya Tan Song bersama kekasihnya. Hal ini membuat dia patah hati dong. Tan Song makin memprovokasi lagi. 学习又好，最关键的是温柔，特别。 Wajar sih, Tan Song gak tahu kalau Chengji itu suka sama abangnya loh. Karena dia salah paham kalau dia kira Chengji itu suka padanya. Dia masih terus ngoceh-ngoceh gak jelas. 哪跟你似的，半点女生样子。 Chengji malas dengar dan pergi. Dia pesan minuman untuk meredakan emosi. 放那么多水干嘛呀？ 睡火。 Mereka tanya dong apakah Chengji sudah menyatakan cintanya pada Tan Song. Tan Song dengan pede, dia hanya kasih kode-kode kalau dia suka wanita yang berbanding terbalik dengan Chengji. 你好像伤成心了。 Akhirnya Chengji pulang dan marah-marah dong. Jinseo aneh. Sebenarnya marah karena Kak Tan Ao yang sudah punya pacar atau karena ucapannya Tan Song. Chengji lebih kesel sama ucapannya Tan Song sih sebenarnya. Dia pun akhirnya memikirkan sesuatu. 着，蜕变从明天开始。 Keesokan harinya dia memberikan makanan kesukaan teman-temannya. Mereka agak aneh kenapa si Chengji ini tiba-tiba seperti ini. 人家不一直都这样温柔体贴的吗？ Mereka semua meminta Tan Song bersemangat karena sudah membuat Chengji benar-benar berubah. 命真好。 Sampai di sekolah juga begitu, dia bersikap menjadi cewek yang lemah. Sosokan gak mampu buka botol lah, ngomong sama teman dengan cara cute lah. Sampai saat dia dipanggil sama Tan Song, dia pun berjalannya super aneh. 去练一下球啊！ Chengji sampai kabur. Tan Song benar-benar stres kenapa dia bisa membuat Chengji berubah seperti ini. Dia benar-benar tak terbiasa. Mereka mau mencari cara untuk menebus masalah ini. Mereka pun memikirkan beberapa hal dan sudah fix ditentukan mau bawa Chengji ke taman bermain. Chengji pun minta Jinseo mendadaninya supaya dia bisa menjadi wanita paling cantik dan lembut. Mereka pun pergi ke taman bermain. Chengji kaget kenapa ada abangnya. Tan Song memang sengaja mau double date dengan abangnya. Saat Tan Song mau ngomong, ditahan sama Chengji. Mereka melihat pasangan abangnya sangat romantis. Ketika foto berdua menggunakan bando-bando unyu itu, mereka berdua pun mau ikutan dong. Lebih tepatnya Chengji sih. Dia ngotot sampai bohong kalau mereka itu pasangan demi bisa pakai bando itu. 反正我男朋友长这么帅。 Pacar abangnya Tan Song merasa keduanya begitu cocok loh. Mereka pun bermain komedi putar bersama. Abangnya fokus bucin sama pacarnya. Chengji pun tersenyum melihat keduanya. Dia juga asik bareng Tan Song. Dia memaksa Tan Song menemani dia main-mainan ekstrim. Benar-benar gak ada cute-cute-nya ini. Langit pun sudah mulai malam. Mereka bersiap untuk berpisah. Tidak hari tanpa berdebat kedua orang ini. Gara-gara barang simpel aja bisa berdebat loh mereka. 装橙子就显得你有嘴是吗？ Abangnya dan pacarnya pun melihat keseruan keduanya. Pacar abangnya ini merasa kalau keduanya benar-benar sangat cocok. Meskipun memang mereka bertengkar, tapi mereka itu bertengkar bahagia loh. Alias bertengkar yang endingnya pasti akan saling suka.
Mereka berdua pun berjalan pulang. Tan Song tanya sejak kapan. Cheng Ji pun melanjutkannya. Sebenarnya mereka berdua ini tak nyambung loh pembahasannya. Satu ke arah mana, satu ke arah mana. Cheng Ji memuji-muji orang yang dia maksud. Awalnya Tan Song mengira dia sedang dipuji-puji. Dia pun tanya kenapa ditahan begitu lama selama ini. Cheng Ji pun jelaskan kalau orang yang dia suka sudah memiliki pacar. Tan Song masih bingung maksud pembicaraan Cheng Ji. 你是刘亦菲啊？ Dan akhirnya Cheng Ji kasih tahu nama pacar orang yang dia sukai. 要红酒是100分的话，我可能 Tan Song pun akhirnya tahu kalau orang yang disukai Cheng Ji adalah abangnya. Rupanya dia selama ini salah paham. Ada yang telepon cari Tan Song. Cheng Ji pun melihat ada uang, dia mau ambil dong. Tan Song mengira Cheng Ji mau bunuh diri. Dia pun dengan cepat menahannya. Dia ini benar-benar pandai-pandai menerka sendiri dah. Dia pun menceritakan hal ini kepada teman-temannya. Dia mengatakan Cheng Ji sedih sampai mau bunuh diri dan lain-lain. Dia sangat yakin hal itu. Mereka awalnya agak ragu sih, tapi Tan Song kekeh kalau Cheng Ji mau bunuh diri karena patah hati. Selanjutnya terlihat Cheng Ji menghitung tabungannya. Dia kesel nggak dapat uang yang kemarin, semua gara-gara Tan Song. Padahal dia mau membeli hadiah buat pacarnya abangnya Tan Song loh. Jin Xiao sarankan dia minta uang sama Tan Song aja, toh dia kemarin menang debat kan. Cheng Ji melihat sesuatu, dia pun sudah kepikiran mau belikan apa. Tan Song datang main ke rumah Cheng Ji. Dia pun memanggil Cheng Ji, tapi dia lihat Cheng Ji terlilit tali. Dia masih mengira Cheng Ji itu mau bunuh diri. 孩子， Saat Cheng Ji melukai jarinya, dia juga panik. Dia dengan cepat mengobati jari Cheng Ji. Dia pun memberikan beberapa masukan. Menurut dia, nilai Cheng Ji tidak sekecil itu kok. Meskipun Cheng Ji tidak cantik, tapi dia lucu dan membawa happy vibes ke orang-orang. Tan Song pun memberikan nilai cukup tinggi untuk Cheng Ji. Meskipun tidak sempurna, tapi Cheng Ji ada nilai plusnya. Tan Song pun memperlihatkan sesuatu kepada Cheng Ji. Rupanya Tan Song memodif sepedanya Cheng Ji loh. Cheng Ji pun terharu. Rupanya uang debat itu Tan Song manfaatkan untuk ini. 近